Halo semua, jadi kita ketemu lagi di mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita lakukan secara luring ya, teman-teman. Nah, untuk minggu ini ya, jadi kita lakukan secara daring ya, sehingga nanti teman-teman dapat mengakses video dari materi mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas analisis dan perancangan sistem informasi secara general, jadi untuk kali ini mungkin lebih mendalam lagi ya. Baik, langsung saja. Nah, ini kemarin juga sudah ya. Jadi kemarin itu berhenti sampai di sini pembahasannya. Nah, dari gambar ini teman-teman sudah tahu betapa pentingnya sebelum kita merancang sebuah sistem informasi, ada baiknya kita melakukan, maksud saya sebelum kita mengimplementasikan atau membuat sebuah sistem informasinya, sebaiknya kita melakukan analisis maupun perancangan terlebih dahulu sistem informasi tersebut ya, sehingga hasil yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut atau fungsi dari sistem informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Ya, dalam hal ini customer. Nah, begitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa pentingnya analisis dan perancangan sistem informasi. Apalagi kalian anak-anak SI ya, jadi mahasiswa SI. Nah, itu lebih paham lagi mengenai perancangan dan juga analisis terhadap sebuah sistem informasi. Nah, kalau kemarin ini sudah kita bahas definisi dari sistem itu sendiri. Nah, nanti mungkin bisa dibaca lagi ya. Nanti akan saya share slide-nya di Spada ya. Nah, syarat-syarat dari sebuah sistem, nah ini juga sudah kita bahas. Karakteristik juga dari sistem ini juga sudah kita bahas ya kemarin. Karakteristik, ya ini sudah kita bahas. Masukkan sistem, keluaran atau output, pengolahan sistem, dan tujuan dari sistem. Nah, secara diagram, nah ini juga sudah kita bahas. Ya, jadi di dalam sebuah sistem itu terdapat subsistem, dan di dalam subsistem itu terdapat proses. Ya, jadi di dalam sebuah proses itu terdapat input, pengolahan dari inputnya, dan juga nanti outputnya, begitu. Ya, jadi ini karakteristik dari sistem, sudah kita bahas juga di pertemuan pertama. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sistem. Nah, jadi secara general, sistem itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada abstrak sistem. Ya, jadi abstrak sistem ini adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Ya, nah contohnya apa? Sistem teologia yang merupakan suatu sistem penggambaran hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana sistem hubungan manusia dengan Tuhan ini, atau biasa kita sebut dengan keyakinan. Nah, ini seperti apa sistemnya? Nah, itu biasanya dari personal manusianya yang lebih memahami, karena masing-masing personal itu memiliki sistem abstrak ini yang ya diyakini masing-masing begitu. Ya, jadi sehingga sistem abstrak itu yang tidak nampak ya, namun ada begitu. Nah, itu yang disebut klasifikasi sistem abstrak. Selanjutnya ada klasifikasi sistem fisik ya, yang merupakan sistem yang ada secara fisik. Jadi kita dapat melihatnya ya, contoh sederhananya ya sistem komputer, akuntansi, dan sistem produksi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sistem akuntansi ya tidak melulu yang sudah terkomputerisasi ataupun sistem produksi. Nah, ini secara sistem akuntansi yang dibuat secara manual, misalnya menggunakan buku yang masih yang besar ya, jadi untuk mencatat jurnal umum, terus nanti untuk membuat neraca. Nah, itu juga disebut dengan sistem akuntansi ya. Selanjutnya sistem alamiah ya, atau natural. Jadi natural system. Nah, ini sistem yang terjadi melalui proses alam, artian tidak dibuat oleh manusia ya.
Jadi sistem yang memang sudah ada di dunia ini. Ya, jadi contohnya adalah sistem tata surya. Ya, jadi sistem tata surya itu memang sudah ada. Kalau secara fisika itu memang sudah ada ya di dunia, ya. Terus juga ada sistem galaksi dan sistem reproduksi. Nah, ini sistem alamiah yang dapat kita lihat, walaupun saya belum pernah lihat sistem tata surya, ya, dan juga sistem galaksi ataupun sistem reproduksi. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya secara kasat mata, begitu. Itu yang disebut dengan natural system. Sebenarnya ada sistem buatan manusia atau human made system. Jadi yang dibuat, dirancang, terus didesain, dikembangkan oleh manusia. Ya, jadi yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut dengan human system. Ya, contohnya apa? Ya, sistem informasi, sistem komputer, sistem kalau yang lainnya misalnya di kendaraan itu adalah sistem apa namanya, bahan bakar, ya, sistem penggerak roda dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu buatan manusia. Jadi misalnya kendaraan bisa jalan karena dia memiliki sistem. Ya, jadi sistem yang sederhana misalnya masih kendaraan yang masih menggunakan karburator atau sepeda motor yang menggunakan karburator. Jadi mesin itu di dalamnya terdapat sebuah yang disebut dengan seher, ya, jadi nanti di dalamnya itu terdapat ruang, nah itu nanti disemprotkan oleh apa namanya bensin atau bahan bakar, dikasih udara dan nanti dibakar oleh busi, ya, jadi meledak sehingga nanti menimbulkan ledakan yang membuat seher atau piston itu bergerak, gitu, sehingga nanti menghasilkan adalah sebuah daya. Nah, itu yang dibuat oleh manusia atau homemade, human made system, ya. Itu klasifikasi sistem berdasarkan buatan manusia atau human made system. Nah, selanjutnya klasifikasi sistem tertentu, ya, deterministic system, jadi sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Nah, interaksi bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Contohnya apa? Contohnya ya sistem komputer. Ya, jadi misalnya sistem komputer yaitu keyboard. Jadi kalau kita ngetik A ya sudah pasti keluarnya A. Gitu. Ya, jadi sudah bisa diramalkan atau sudah ditentukan. Selanjutnya ada sistem tak tertentu. Jadi sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Nah, ini biasanya lebih ke selain sistem politik ya, misalnya lebih ke sistem apa namanya, kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence. Jadi sistem itu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi hasil dari keluaran sistem artificial intelligence itu atau biasa disebut dengan pendukung keputusan nanti mengeluarkan persentase. Jadi misalnya besok hujan atau enggak, nah itu kan seperti sistem peramalan. Jadi kemungkinan hujan itu 50%, ya cerah berawan itu 10%, cerah itu 5%. Nah, jadi ada kemungkinan atau probabilitas di sana. Nah, itu yang disebut dengan sistem tak tentu. Nah, selanjutnya ada sistem tertutup atau yang disebut dengan closed system. Jadi, sistem yang tidak berhubungan dengan sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi dengan sistem luar, ya, atau sistem yang lain yang terdapat di luar dari sistem tersebut. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Ya, nah contohnya apa ya? Biasanya kalau yang sederhana itu kendaraan ya. Jadi kendaraan kalau udah kita starter udah otomatis ya hidup gitu. Jadi tanpa kita harus melakukan sesuatu lagi ya, nah mesin itu sudah otomatis hidup. Sudah otomatisasi. Jadi sudah tidak ada pengaruh dari luar sehingga sistem itu dapat bekerja secara mandiri.
Nah, kalau sistem komputer, misalnya sistem keyboard kan harus kita ketik dulu A, baru dia muncul A, dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga dia dipengaruhi oleh apa namanya, pihak luar atau sistem yang ada di luar. Ya. Nah, secara teoritis sistem tersebut ada, ya, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Ya, contohnya kayak tadi mobil, ya tetap kalau mau hidup harus di-starter oleh kita. Nah, setelah hidup baru dia berjalan secara otomatis. Ya. Nah, yang ada hanya sistem relatif close system. Ya, jadi secara relatif tertutup, jadi tidak benar-benar tertutup. Ya. Nah, sepertinya ini susah kalau kita membuat sebuah sistem yang close system. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya di hardware, ya baik itu di laptop, di komputer maupun di HP, ya sistem apa namanya hardware mobile kita, nah itu biasanya terdapat sebuah memori yang disebut dengan ROM, read only memory. Nah, ROM ini biasanya itu tidak dapat kita intervensi, ya jadi di dalamnya itu ada sebuah sistem. Ya, misalnya kalau di apa namanya di komputer, ya jadi di dalam motherboard-nya itu terdapat ROM, read only memory, atau yang biasa disebut dengan masuk ke BIOS-nya, ya. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya kita nggak bisa ngakses full ke sana, ya. Jadi itu sebenarnya tertutup, ya. Nah, ya, kalau di apa namanya di komputer mungkin itu yang disebut dengan yang namanya closed system, ya. Jadi nggak bisa secara langsung kita lakukan intervensi, begitu. Ya, selanjutnya ada open system, ya. Jadi sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Contohnya apa ya? Gampang aja, mobil remote control. Nah, itu kan kita yang mengontrol. Jadi kalau dia tidak ada apa namanya tidak kita pengaruhi, nah mobil itu nggak akan jalan. Gitu. Nah, itu salah satu contoh open system, ya. Selanjutnya pelaku sistem, ya. Jadi kalau tadi ada klasifikasi dari sistem, terus juga ada pelaku dari sebuah sistem atau pemakai dari sebuah sistem. Yang pertama itu adalah pemakai, ya. Jadi pada umumnya ada tiga jenis pemakai, yaitu operasional, pengawas, dan eksekutif. Nah, kalau ini berbicara tentang sistem informasi yang digunakan oleh sebuah manajemen, ya. Selanjutnya manajemen, jadi umumnya terdiri dari tiga jenis manajemen. Manajemen pemakai yang bertugas menangani pemakaian di mana sistem baru diterapkan. Manajemen sistem yang terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri, dan juga manajemen umum yang terlibat dalam strategi perancangan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya tiga jenis manajemen, ya, yang menjadi pelaku sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya pemeriksa. Ya, jadi ukuran dan kerumitan sistem dikerjakan dan bentuk alami organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Jadi pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis. Nah, itu disebut dengan pelaku sistem pemeriksa. Selanjutnya penganalisa sistem. Ya, jadi fungsi antara lainnya adalah arkeolog, yaitu menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, ya, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala halnya yang menyangkut sistem lama. Nah, ini jadi penganalisa sistem itu menganalisa sistem yang eksis, ya, yang saat ini terjadi itu seperti apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apakah sistem ini harus dilakukan pengembangan, dan lain sebagainya. Inovator, yaitu yang membantu pengembangan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, jadi inovator di sini yang tugasnya adalah membantu pemakai, ya. Jadi pemakai ketika ingin apa namanya sesuatu yang harus
di-improve lagi dari sistem, nah itu bisa berkonsultasi ke inovator ya, sehingga sistem yang sudah ada, nah itu bisa improvisasi lagi ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan pengembangan sistem itu ada ya. Selanjutnya ada mediator, yaitu yang menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara lain pemakai, manajer, programmer, pemeriksa, dan pelaku sistem lainnya yang mungkin belum punya sikap dan cara pandang yang sama. Nah, ini mediator mungkin ini masuk ke teman-teman ya. Jadi mengkomunikasikan antara semua level ya, baik itu programmer, manajer dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara komunikasi antara programmer dan pemakai, nah itu akan sulit ya, karena teman-teman tahu sendiri programmer lebih sering berinteraksi dengan mesin ya, jadi agak sedikit introvert ya, ataupun kalau di manajemen karena sering berkomunikasi jadinya lebih vokal. Nah, itu jadinya di tengah-tengahnya harus ada teman-teman yang lebih paham mengenai bisnis dan juga mengenai programmer ya. Selanjutnya pimpinan proyek ya. Jadi menganalisis sistem haruslah personil yang lebih berpengalaman dari programmer atau desain. Nah, selain itu mengingat penganalisa sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam sebuah pekerjaan sebelum yang lain bekerja, adalah hal yang wajar jika penanggung jawab pekerjaan menjadi porsi penganalisa sistem. Jadi dalam uh, sebuah proyek ya, proyek untuk sebuah rancang bangun dari sistem atau development system, nah itu ada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab ini biasanya yang sudah lebih berpengalaman, baik itu dari programmer atau desainer. Ya, jadi sebenarnya pimpinan project ini ya bergeraknya dari programmer juga. Ya, jadi dari programmer dia sudah lama, sudah paham kendala dan lain sebagainya dihadapi programmer, bagaimana menangani kendala tersebut, bagaimana bisa memanage programmer lebih baik ya. Nah, nanti dia masuk ke desain, jadi yang merancang sebuah sistem ya. Nah, yang merancang sebuah sistem ini ya nantinya yang akan memberikan arahan kepada programmer. Jadi bagaimana sistem itu dibentuk. Nah, ini juga perlu perlu pengalaman ya. Jadi seorang desainer sebuah sistem atau perancang dari sebuah sistem. Nah, perancang dari sebuah sistem itu biasanya kalau sudah berpengalaman nanti dia naik ke menjadi analyze ya. Jadi analyze sebuah sistem informasi, nah itu harus lebih memiliki pengalaman lagi. Jadi dia sudah paham bagaimana merancang sistem, dia sudah paham bagaimana harus berkomunikasi dengan customer ya, sehingga nanti apa sih yang menjadi fungsi dari sistem tersebut, apa sih yang menjadi tujuan dari pengguna itu, nah dia sudah tahu sehingga nanti dia memberikan insight ke desainer untuk merancang sistem. Jadi sistemnya idealnya ya sesuai dengan harapan dari atau sesuai dengan keinginan dari customer atau fungsinya berjalan sesuai dengan yang diinginkan begitu. Nah, selanjutnya pelaku sistem lagi yaitu ada pendesain sistem. Jadi pendesain sistem ini menerima hasil analisa sistem berupa kebutuhan pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer. Jadi desain desain sistem ini, nah itu adalah tugasnya uh, mentransformasikan ya, jadi kebutuhan fungsi dari sistem tersebut atau kebutuhan non fungsional dari sistem tersebut. Nah itu ke dalam sebuah arsitektur sistem ya. Nah sehingga nanti programmer dengan mudah membaca dan melakukan coding begitu. Nah kalau programmer ya tugasnya apa? Mengerjakan dalam bentuk program dari hasil desain yang telah diterima dari pendesain. Jadi programmer sebenarnya kerjaannya yang lebih jelas begitu ya. Jadi dia disuruh buat
apa namanya, misalnya disuruh buat sistem untuk menghitung luas kubus gitu, ya, atau luas persegi panjang begitu. Nah, desainer atau yang mendesain sistem ini sudah memberikan desainnya. Jadi untuk menghitung apa namanya sebuah persegi panjang itu adalah rumusnya panjang kali lebar. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Sudah, kamu kerjakan ini. Nah, nanti programmer tinggal mengerjakan itu. Ya, jadi pendesain sistemnya input dulu panjangnya, ya input dulu lebarnya, baru nanti hasil apa namanya panjang dikali lebar itu menjadi luas. Nah, itu nanti ditampilkan. Nah, programmer tinggal membuat itu. Ya, jadi programmer tinggal membuat variabel panjang dan lebar dan juga luasnya. Selanjutnya nanti luasnya itu diisi dengan panjang kali lebar. Nanti hasil dari perkalian itu akan ditampilkan sehingga ketika user ingin mengetahui luas dari persegi panjang, nah tinggal menggunakan itu saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pelaku dari sistem. Terus juga ada personel pengoperasian, ya. Jadi tugasnya bertanggung jawab di pusat komputer, misalnya jaringan, ataupun command perangkat keras, ya, dan juga keamanan perangkat lunak, pencetakan, dan juga backup. Nah, pelaku ini mungkin tidak diperlukan bila sistem yang berjalan tidak besar, ya, dan tidak membutuhkan klasifikasi khusus untuk menjalankan sistem. Nah, ini biasanya yang disebut dengan admin, ya, atau administrator, ya. Nah, tugasnya dia adalah menganalisa atau mengecek bahwa sistem itu berjalan dengan baik, ya. Itu yang pertama. Terus apa namanya rutin melakukan backup terhadap sistem tersebut, baik itu sistem maupun database-nya, ya, ataupun yang lainnya. Nah, dan juga dia menganalisa bagaimana user atau kalau di jaringan misalnya siapa aja yang masuk, bagaimana tingkah lakunya di dalam jaringan, nah, seperti itu. Ya, jadi yang ini tugasnya adalah melakukan analisa apa namanya atau memonitoring sistem yang sedang berjalan. Namun kalau sistemnya apa namanya tidak terlalu besar, nah itu biasanya tidak diperlukan. Nah, selanjutnya ini konsep dasar dan informasi. Jadi teman-teman sudah paham ini kemarin data itu apa, informasi itu apa, ya, representasi informasi itu apa, kuantitas informasi apa, kualitas, dan umur informasi. Nah, ini apa namanya terkait dengan umur informasi, jadi sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Jadi, misalnya teman-teman nih, angkatan berapa ya, 2020 gitu. Misalnya 10 tahun lagi nanti datanya masih diperlukan atau enggak? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Atau lagi 20 tahun masih diperlukan atau enggak datanya atau informasi yang ada di dalam sistem informasi akademik di Primakara gitu. Nah, itu memang harus ada limitnya ya sehingga nanti tidak server atau tempat ruang penyimpanan baik itu informasi yang hard copy maupun yang soft copy itu penuh gitu ya. Kualitas informasi, nah itu juga sudah kita bahas ya. Nilai informasi, nah ini juga kita bahas. Jadi kalau mau di-refresh bisa teman-teman baca. Definisi dari sistem informasi ya, jadi juga kita bahas kemarin. Jadi suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Begitu. Jadi yang pasti ya sudah terintegrasi sistemnya ya dari apa namanya inputan, terus dari proses dan sehingga menjadi sebuah informasi. Atau ada juga sistem informasi terintegrasi atau sistem manusia dan mesin untuk menyediakan informasi mendukung operasional manajemen dalam suatu organisasi. Jadi intinya adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk mendukung operasional manajemen dalam suatu organisasi gitu.
yang biasanya disebut dengan SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Nah, itu biasanya untuk memanage atau apa namanya operasional dari sebuah manajemen. Nah, ini juga bisa teman-teman baca. Nah, ini menurut Robert A. Leitz ya. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ini juga sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ada 4 operasi dasar dari sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Selanjutnya, mengelola informasi. Yang ketiga, ada menyiapkan informasi. Dan yang keempat adalah menyebar informasi. Nah, informasi mungkin dikumpulkan dari lingkungan atau dari lingkungan dalam atau lingkungan luar. Dan memungkinkan didistribusikan ke dalam atau keluar dari organisasi. Ya, jadi informasi itu tidak, kalau kita bicara informasi dalam suatu manajemen, ya, nah itu tidak hanya didapat dari dalam, nah itu biasanya juga ada yang dari luar. Yang biasanya yang dari luar itu juga dibutuhkan, karena supaya kita tahu lingkungan kita itu seperti apa di luar, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah strategis. Nah, pendistribusiannya juga tidak hanya ke dalam organisasi. Nah, keluar organisasi itu juga diperlukan, begitu. Nah, contohnya sistem informasi penjualan. Jadi, yang pertama pengumpulan. Nah, ini pengumpulan itu bersumber dari transaksi, ya. Jadi, transaksi penjualan, transaksi pemesanan. Soalnya pengolahan adalah setelah data atau pengumpulan dilakukan, nah barulah diolah. Jadi hitung total penjualan, hitung rekapitulasi per hari, per minggu, sampai dengan apa namanya pengolahan laba rugi. Selanjutnya penyimpanan ya. Jadi penjualan, baik itu penjualan, konsumen dan supplier itu semua disimpan informasinya. Ya, selanjutnya ada distribusi. Jadi distribusi ya, jadi mendistribusikan baik itu ke dalam ya, jadi ke dalam itu kemana? Ke manajer penjualan dan misalnya ke pimpinan. Kalau keluar misalnya ke pelanggan, jadi pelanggan pernah belanja ini informasinya. Terus kalau ke penjualan itu ya terkait dengan apa namanya kondisi penjualan perusahaan atau organisasi saat ini, dan juga ke pemimpin seperti itu. Jadi distribusinya ada keluar dan juga ke dalam. Keluarnya ke pelanggan, ke dalam organisasinya manajer dan juga pimpinan. Nah, istilah yang ada di dalam informasi, sistem informasi. Yang pertama adalah Management Information System, atau yang bisa disebut dengan SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua ada Information Processing System, ya. Selanjutnya yang ketiga ada Information Decision System. Yang keempat ada Information System, atau sistem informasi. Nah, ini semuanya mengacu pada sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung ya, operasional, ya, operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan suatu organisasi. Ya, jadi pengelolaan manajemen, selanjutnya processing atau pengelolaan data itu sendiri, ya. Terus selanjutnya decision support system atau yang kita sebut dengan DSS. Jadi yang fungsinya adalah untuk memberikan atau membantu pengambilan keputusan ya yang diberikan oleh sistem, dan juga information system atau yang biasa dengan disebut sistem informasi eksekutif atau dashboard ya teman-teman. Nah itu jadi biasanya kalau manajemen information system itu levelnya paling bawah atau luar karena dia operasional. Kalau information processing system, nah itu yang sudah pengolahan data, ya, sehingga menghasilkan laporan. Kalau information decision system ini adalah digunakan untuk pengambilan strategis, misalnya dari apa namanya penjualan 5 tahun. Nah, kita ingin tahu nih ke depan trennya seperti apa. Ya, misalnya penjualan mobil lah. Ya, jadi dari hasil
manajemen mengumpulkan data, ya, jadi terkait dari kuesioner misalnya, habis itu diolah, ya. Nah, muncullah decision support system, ya. Jadi dari sistem-sistem tersebut didapat bahwa misalnya konsumen itu sekarang lebih senang menggunakan mobil yang transmisinya matic. Terus yang sudah menggunakan uh, apa misalnya bahan bakarnya adalah listrik, ya. Terus yang ketiga itu yang misalnya sistemnya dari mobil itu terkoneksi dengan internet. Nah, gitu. Jadi nanti dealer itu sudah tahu, oh dia punya barang apa. Nah, itu nanti bisa dijual apa namanya untuk strategi ke depannya. Jadi dari hasil decision support system ini mengeluarkan bahwa oh sebaiknya menjual produk ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya komponen fisik ya. Jadi ya, ada ke perangkat lunaknya udah pasti ada hardware-nya karena nggak mungkin perangkat lunak berjalan tanpa adanya hardware. Ya, selama ini masih mustahil sih. Tetap harus ada hardware yang apa namanya sebagai ya kalau virus itu sebagai inannya lah. Misalnya kayak COVID. COVID perangkat lunaknya, hardware-nya siapa? Perangkat kelasnya ya manusia. Karena COVID dapat hidup kalau dia uh, tertanam di dalam manusia. Sama juga sistem informasi bisa berjalan kalau dia ditanam di sebuah perangkat lunak atau komputer. Ya, selanjutnya ada perangkat keras komputer, CPU, storage ya, udah teman-teman udah tahu. Perangkat lunak komputer ya, jadi perangkat lunak kalau kita bicara sistem informasi, nah ini agak sedikit dibedakan dengan perangkat lunak yang di komputer. Nah, ini untuk mendukung komputer itu dapat berinteraksi dengan kita, ya. Misalnya apa sistem operasi dan lain sebagainya, sehingga sistem informasi kita itu bisa ditanamkan di sana. Misalnya ada basis data, ya. Nah, ini juga salah satu perangkat lunak komputer ya, yang fungsinya untuk menyimpan data dalam media penyimpanan komputer. Misalnya prosedur ada langkah-langkah penggunaan dari sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya selain ada hardware, ya, terus juga ada personil atau SDM atau brandware-nya lah. Ya, jadi ada personil yang digunakan untuk bukan yang digunakan untuk sih yang berfungsi untuk mengelola sistem operasi itu sendiri. Ya, mengelola operasi, mengelola sistem informasi, mengelola basis datanya, ya. Nah, itu meliputi yang pertama relikal personil ya untuk menangani transaksi dan memproses data dan melakukan inquiry ya atau operator. Misalnya first level manager ya jadi biasanya ini kalau clerical personil ini doer ya atau staff ya. Selanjutnya first level manager untuk mengelola pemrosesan data didukung dengan perencanaan. Nah, ini sudah level menengah. Staff spesialis ya digunakan untuk analisis dan perencanaan dan juga pelaporan. Terus dari manajemen itu untuk membuat laporan berkala, permintaan khusus, analisis khusus, laporan khusus pendukung identifikasi masalah dan peluang. Jadi aplikasi, program, dan prosedur pengoperasian. Begitu. Nah, klasifikasi sistem informasi. Jadi ada sistem informasi formal, ya, adalah sistem informasi yang memiliki prosedur dan kebijakan tertulis dalam dokumen. Nah, contohnya adalah undang-undang dan pajak penjualan. Jadi, kalau kita membuat sebuah sistem informasi ya yang berdasarkan atau base-nya itu dari prosedur, nah itu akan lebih mudah biasanya karena kita sudah tahu alurnya itu seperti apa dan itu perubahan atau penyesuaiannya nanti biasanya tidak secara tiba-tiba begitu. Nah, itu enaknya kalau kita membuat sistem informasi yang formal, biasanya SIM, ya, sistem informasi manajemen. Nah, karena itu ada apa namanya dokumen prosedur-prosedur yang tertulis, jadi kita
tinggal mengikuti itu. Sistem informasi informal, jadi ada formal dan informal, adalah sistem informasi yang memiliki prosedur dan kebijakan tidak tertulis dalam dokumen. Nah, contohnya pemberian diskon penjualan secara tak terduga. Nah, ini biasanya agak susah kita buat. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan itu, tolong dong saya buatkan sebuah sistem informasi manajemen, gitu. Ya, terus kita dari sisi pengembang, alurnya seperti apa, Pak? Ya, alurnya itu kira-kira seperti ini. Ada dokumen tertulisnya nggak, Pak? Oh, nggak ada. Nah, itu biasanya agak susah karena kalau kita tidak ada acuannya, nanti muncul kebijakan-kebijakan baru. Ya, misalnya contohnya apa namanya untuk di pendidikan gitu. Ya, kalau kita membuat sistem informasi yang tanpa yang informal ya, misalnya sistem informasi kelulusan siswa SD. Nah, itu kalau yang informal pada saat kita lakukan pengumpulan informasi, Pak, ini apa saja apa namanya kriteria kelulusan dari murid. Gitu. Nah, itu biasanya, nah kalau sudah ada kata biasanya, itu biasanya kalau sudah ada kata biasanya prosesnya seperti ini. Nah, itu tidak ada dokumennya, umumnya. Ya. Jadi kalau biasanya bilang, uh, biasanya mahasiswa itu ditentukan lulus melalui ini. Ya udah nanti tinggal kita buat. Nah, tiba-tiba ada kebijakan baru. Nah, ini yang biasanya menyusahkan kita ya. Ataupun pemahaman antara satu apa namanya personil di perusahaan dengan personil yang lainnya itu berbeda. Misalnya kelulusan mahasiswa, kepala sekolahnya bilang karena tidak ada dokumen tertulis ya, prosedur tertulis, oh itu ditentukan dari nilai keaktifan di kelas, absensi dan juga UAS-nya. Nah, wakil kepala sekolahnya bilang, oh itu biasanya ditentukan kelulusannya dari apa namanya keaktifannya di kelas dan juga nilai UAS-nya. Ya, jadi nggak ada absensinya. Nah, itu yang mana yang mau dipakai patokan begitu. Itu biasanya agak susah buat sistem informasi informal karena alurnya tidak jelas sesuai dengan kebijakan dari manajemen. Nah, level manajemen sistem informasi, jadi ada level atas, menengah, bawah, dan operator. Jadi operator ini yang biasanya tugasnya untuk operasional sehari-hari, untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Yang level bawah, manajemen level bawah ya, untuk perencanaan dan pengawasan operasi ya. Ini biasanya kalau di pemerintahan operator itu staff, manajemen level bawahnya ini kasubit ya. Terus apa namanya manajemen level menengahnya ini kabit ya, manajemen level atasnya ini adalah kadis ya, kepala dinasnya gitu. Ya, jadi manajemen level menengah atau kadisnya untuk perencanaan teknis taktis ya. Kalau manajemen level atasnya biasanya perencanaan strategi, jadi kedepannya seperti apa kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, ini teman-teman juga harus paham. Nah, selanjutnya pendekatan sistem informasi. Jadi sistem informasi dipelajari dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Ya, jadi kita belajar itu dari berbagai ilmu karena tetap harus ada manajemennya, tetap harus ada komputernya, dan tetap juga harus ada operasional, riset operasionalnya karena ini semua mendukung. Teman-teman harus paham komputer, teman-teman harus paham manajemen atau bisnis ya, dan juga teman-teman harus mengerti juga riset operasional. Nah, pendekatan sistem informasi, jadi yang pertama itu adalah SIM, ya, yang ini memusatkan pada sistem informasi yang berkaitan dengan komputer dan merupakan gabungan atau kombinasi dari ilmu komputer, ilmu manajemen, riset operasional untuk membentuk sistem dan aplikasi. Nah, ini yang biasa kita sebut sistem informasi manajemen, gitu, ya. Selanjutnya ada sosiologi yang berpusat pada pengaruh sosial grup dan organisasi penggunaan sistem. Ilmu politik ya yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh politik dan kegunaan informasi ya. Jadi mencoba untuk mengubah
distribusi keuntungan dalam masyarakat. Nah, ini juga digunakan ya. Jadi berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah ilmu politik ya. Sebenarnya psikologi yang menekankan pada respon-respon individual terhadap realitas sistem dan model-model konflik attack dari alasan manusia ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan tugas seperti aplikasi mikrokomputer, database, dan klien personal. Nah, jadi salah satunya mungkin UX juga masuk ya, jadi user experience. Jadi bagaimana psikologi kita supaya orang itu betah di dalam sistem informasi, karena dia akan menggunakan itu berlama-lama begitu. Jadi yang tampilannya menarik, warnanya tidak terlalu mencolok ya, dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, nah teman-teman bisa komen di bawah, atau juga nanti teman-teman bisa chat ya melalui WA, baik WA group maupun personal, atau kalau males bertanya secara ingin bertanya langsung, nah bisa minggu depan ya. Jadi minggu depan kita sudah normal ya. Kalau yang kelas pagi itu luring ya, semoga tidak ada perubahan lagi. Kalau yang kelas siang itu daring ya, jadi nanti melalui sinkron. Baik, terima kasih atas attention-nya ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas.